Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai gejala penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Kemudian nanti berkaitan dengan bagaimana cara monitoring dan sensusnya. Bapak Ibu sekalian, Ganoderma ini terkenal dengan penyakit kriptik atau non-diagnostik. Ya. Kenapa? Karena ada tanaman yang tidak bergejala tetapi sebenarnya sudah terinfeksi. Jadi dengan nampak sehat tiba-tiba tumbang. Nah ini ya non-diagnostik tadi. Tetapi kalau sudah bergejalanya cukup lanjut, ya tentunya sangat diagnostik dibandingkan dengan yang sehat. Jadi sebenarnya itu di pembibitan itu juga bisa terserang Ganoderma. Itu contoh gambar pojok yang di atas sana. Kemudian penyakit ini merupakan penyakit monosiklik. Jadi dalam satu siklusnya itu dalam menyelesaikannya dalam satu tanaman itu sampai selesai. Kemudian tanaman akan mati. Ya. Kemudian penyakit ini juga terkenal dengan penyakit yang seperti penyakit kanker. Karena apa? Sangat sulit disembuhkan. Nah, ini menjadi catatan. Sangat sulit disembuhkan. Ya ada satu dua, tapi kan sangat sulit. Bapak Ibu sekalian, ini gejalanya itu sudah bisa mencakup di tanaman TBM maupun TM, tanaman menghasilkan. Di TBM biasanya karena bonggolnya sudah busuk, makanya akan terjadi nekrosis yang dimulai dari pelepah bawah yang diawali dengan menguningnya seluruh daun, pelepah daun. Demikian juga untuk yang di tanaman TM. Pelepahnya memendek, daunnya sengklek, akumulasi daun tombak, buah tidak muncul, muncul banyak bunga jantan, dan akhirnya tumbang karena busuk di pangkal batang. Namanya aja penyakit busuk pangkal batang. Ya, oleh karena itu ini penting dalam rangka bagaimana kita mengendalikannya. Karena banyak orang juga mengklaim bisa menyembuhkan Ganoderma sembuh, Ganoderma mati gitu. Kalau mati di pohon itu mungkin mati, tetapi kan populasi di tanah sangat sulit dipopulasi di tanahnya. Ini kita tidak berbicara masalah individu ya, masalah populasi. Oleh karena itu, cara monitoring dan sensusnya harus betul supaya pengendaliannya menjadi efektif. Jadi di dalam penyakit Ganoderma ini harus dibedakan antara kejadian penyakit, disease incident, ya, insidensinya, disease incident itu adalah persentase tanaman yang terinfeksi Ganoderma. Tidak peduli ringan atau berat, yang penting terinfeksi. Karena nanti lama-kelamaan juga sama menuju proses kematian. Oleh karena itu ya hitungannya sakitnya ringan atau berat ya masuk dalam kategori sakit. Jadi persentase. Misalnya dalam 1 hektar ada secara kita
nanamnya 100, ini contoh saja ya, 100 itu kalau yang mati terinfeksi semua totalnya 30, jadinya 30%. Nah, ini contoh. Nah, kemudian untuk beberapa kepentingan, orang juga membedakannya dalam individu tersebut, keparahannya, ya, keparahan penyakit, disease severity-nya. Itu masing-masing pekebun atau perusahaan itu membedakannya berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya dibagi menjadi sehat, ya jelas. Kemudian satu, disease severity 1 itu adalah yang bergejala ringan. Ringan itu kategorinya buahnya masih muncul agak normal, warna daun, pelepah tidak memendek, itu adalah gejala ringan. Nah, kemudian gejala sedang, misalnya disease severity 2, itu buahnya masih ada, tetapi gejala utamanya sudah muncul. Contoh, tubuh buahnya, kemudian itu gejalanya sedang, tapi buahnya masih lumayan besar. Kemudian gejala berat. Nah, gejala berat itu jika salah satu gejalanya muncul, contoh sudah keropos, kemudian pelepahnya memendek, tidak ada buahnya, warnanya kuning, akumulasi daun tombak, daunnya sengkleh, itu adalah gejala berat. Jika muncul salah satu saja sudah berat. Ini dikategorikan keparahan, ini dimaksudkan jika kita akan memilih tanaman yang dicurigai masih bergejala ringan tadi, mudah-mudahan bisa dikendalikan, dihambat. Oleh karena itu, kalau mau mencoba keefektifan suatu teknik pengendalian, ya dicoba pada yang keparahan rendah tadi, keparahan rendah, disease severity 1. Itulah tujuan-tujuan kita mengkategorikan keparahan penyakit Ganoderma, yang memang dalam prosesnya nanti juga menjadi stadium berat itu tadi, dan akhirnya tumbang atau mati. Jadi ini keperluan. Tetapi untuk pengambilan keputusan untuk menentukan endemik atau tidak adalah kejadian penyakit, persentase. Itu tadi. Ada yang mengatakan jika sudah gejala serangannya berat itu lebih dari 10%, itu dipastikan pasti sudah jauh lebih dari itu kejadian penyakitnya. Nah, yang berat aja sudah 10%. Dan ini sudah layak untuk di replanting. Nah, jadi dasarnya kejadian penyakit. Nah, jadi kejadian penyakitnya yang berat sudah lebih dari 10%, kemudian produktivitasnya sudah di bawah 13 ton TPS per hektar per tahun. Ini sudah layak di replanting. Apalagi apanya kurang dari 90 SPH. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa menambah informasi tentang penyakit Ganoderma di perkebunan kelapa sawit, khususnya mengenai sensus dan monitoring Ganoderma. Bisa dilakukan 2 bulan sekali, setengah tahun sekali, maupun setahun sekali. Lebih sering lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.